Beberapa waktu lalu, pada perkuliahan saya, ada materi tentang anger management atau pengelolaan emosi pada mata kuliah estetika humanisme. Ada hal yang membuat pelajaran ini membekas pada ingatan saya, yaitu dosen saya berkata, bukan berarti orang yang tidak pernah marah itu memiliki jiwa yang sehat. Wow, seolah-olah saya tertampar karena kalimat itu. Tapi biar enak, saya mau jelasin sedikit deh tentang anger management atau pengelolaan emosi ini. Boleh ya? Buat nambah wawasan aja dikit. Menurut KBBI, pengelolaan emosi atau anger management adalah suatu proses, cara, dan perbuatan untuk mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, dan mengatur. Pengelolaan emosi atau anger management adalah suatu kemampuan atau teknik untuk melakukan tindakan mengatur pikiran, perasaan, nafsu amarah dengan cara yang tepat dan positif, serta dapat diterima di lingkungan, sehingga dapat mencegah sesuatu yang buruk atau merugikan diri sendiri dan orang lain. Lalu apa hubungannya dengan podcast Umur Emosi ini? Balik lagi ke KBBI ya. Umur emosi dalam KBBI dijelaskan sebagai taraf kesanggupan seseorang untuk mengalami perasaan-perasaan tertentu. Oleh karena kalimat yang disampaikan dosen saya tadi, lalu melihat juga arti dari kata umur emosi dalam KBBI, saya jadi merasa bahwa saya perlu mengelola emosi saya. Bahkan sebenarnya kita ya. Karena ada taraf kesanggupan saya, kamu, kita, dan semua orang untuk mengalami perasaan-perasaan tertentu. Entah itu kemarahan, kekecewaan, kesedihan, kesendirian, cinta pada seseorang, dan lain-lain, yang kalau sudah mencapai umur emosinya, ya kita nggak sanggup lagi mengalaminya atau menahannya. Mesti ada rilis dari rasa itu. Terutama banyaknya kejadian-kejadian belakangan ini yang kayaknya makin membuat kita mencapai umur emosi kita ya. Kayaknya bukan belakangan ini aja, sejak awal COVID-19 hadir dan menjadi pandemi, kayaknya kita semua udah sampai pada umur emosi kita. Saya sih berharap podcast ini bisa membuat saya tetap waras. Bahkan kalian yang mendengarkan tetap waras. Karena saya tahu, pasti bukan hanya saya saja yang merasakan ini. Ada orang lain yang juga merasakannya dan sudah mencapai umur emosinya. Sejak kejadian-kejadian yang dialami setiap saat, tapi tidak bisa cerita ke siapapun. Tidak ke keluarga, tidak kepada kekasih, tidak kepada teman-teman. Hanya bisa dipendam, disimpan sendirian. Paling kalau cerita hanya mengobrol dengan diri sendiri saja. Padahal sudah tidak sanggup lagi menahan rasa itu dan perlu dibagikan dengan orang lain. Sekali lagi, semoga kita semua baik-baik ya, dan podcast ini bermanfaat buat saya juga teman-teman pendengar. Dah, itu aja. Sampai jumpa pada episode lainnya dari Umur Emosi ya.